Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini. Saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda dalam perspektif. Dan topik kita di sore hari ini, kita akan berbicara mengenai penegakan HAM di Indonesia, terutama berkaitan dengan toleransi dan resiliensi yang ada di tanah air. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir narasumber untuk berbincang-bincang bersama Reska di sore hari ini. Sudah hadir bersama kita Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Bapak Munaf Rizal Manan. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir di sore hari ini, Pak. Sama-sama. Kita akan membahas mengenai apa saja yang dilakukan Komnas HAM terkait dengan penegakan HAM yang ada di Indonesia. Kemudian masih banyak PR-PR masa lalu, apakah sudah dituntaskan atau masih dalam proses untuk penyelesaian HAM di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita juga akan membahas narasumber kita kali ini mewakili sosok anak muda yang akan berbicara sebenarnya apa yang harus dilakukan pihak Komnas HAM dan juga masyarakat Indonesia sehingga penyelenggaraan ini juga bisa tercapai dengan baik ke depannya. Untuk itu kita telah hadir bersama kita ada Mbak Gustika Yusuf selaku aktivis muda HAM dan juga peneliti imparsial. Selamat sore, terima kasih Mbak sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Indonesia membutuhkan ide-ide segar dan masukan dari anak muda, dan mudah-mudahan sore hari ini bisa memberikan masukan terkait dengan toleransi dan resiliensi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke Wakil Ketua Internal Komnas HAM. Pak, kita kalau berbicara mengenai HAM ini sendiri, masyarakat Indonesia hampir setiap hari misalnya mendengarkan ada pelanggaran HAM, kemudian kasus-kasus HAM masa lalu yang seakan-akan belum terselesaikan. Sebenarnya seperti apa sih gambaran umum kasus HAM yang ada di Indonesia saat ini? Iya, terima kasih Mas. Jadi berdasarkan mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada Komnas HAM terkait dengan soal pelanggaran HAM itu ada dua jenis. Ya. Jadi ada pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, hak asasi manusia. Nah, ini tidak disebut kategori HAM berat, tapi masuk juga sebagai pelanggaran HAM. Ya. Nah, yang kedua pelanggaran HAM berat tadi yang disebut. Nah, ini mandat undang-undangnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang khusus berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dalam dua jenis, yaitu kejahatan kemanusiaan, kemudian yang kedua genosida. Nah, jadi Komnas HAM diberikan mandat oleh undang-undang, oleh negara untuk menaruh atensi kedua hal tersebut, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Nah, itu. Jadi kalau yang pelanggaran HAM berat itu memang sekarang Komnas HAM sudah melakukan 12 tambah 1, 13 berkas penyelidikan, ya, dan sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Nah, ini yang memang banyak menjadi pemberitaan di media. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut lebih jauh yang menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang bukan berat, ya, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39, itu sebetulnya tidak kalah jauh lebih banyak karena berkaitan dengan berbagai jenis kasus yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus yang lahan, ketenaga kerjaan, kepegawaian, ya, tindak perbuatan aparat penegak hukum dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, jadi kalau dilihat dari dua hal itu memang ya kita harus jujur mengatakan secara umum kondisi hak asasi manusia Indonesia ini ya secara empirik ya itu masih belum menggembirakan, ya, karena yang pelanggaran HAM berat masih belum tertuntaskan. Kemudian pelanggaran HAM yang bukan berat itu juga jumlahnya banyak berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Sekarang kita ke Mbak Gustika. Mbak Gustika, kalau kita melihat juga penyelesaian dan juga pelanggaran beberapa kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia, tadi Pak Rizal mengatakan bahwa ada kategori misalnya pelanggaran berat, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran ringan lainnya. Dari perspektif Mbak Gustika selaku peneliti dan juga aktivitas muda HAM sendiri, seperti apa sih sebenarnya perbandingan kasus HAM ini misalnya di era Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian pasca reformasi itu sendiri? Sebetulnya hingga sekarang gitu ya masih ada kasus-kasus yang bahkan kasus lama gitu ya istilahnya yang masih diperjuangkan sekarang gitu oleh aktivis orang-orang muda gitu. Salah satunya adalah kasus Munir yang kita ingin mendorong untuk kasus tersebut untuk dijadikan salah satu kasus pelanggaran HAM berat karena atas dasar kejahatan kemanusiaan. Untuk kasus-kasus itu sendiri memang ada misalnya di Democracy Index yang disampaikan oleh The Economist, memang Indonesia itu nilainya turun gitu, nilai demokrasinya turun, dan dengan turunnya nilai demokrasi tentunya itu
kita menarik perhatian lagi gitu ke pelanggaran-pelanggaran HAM dan bagaimana kasus-kasus ini diselesaikan. Tapi memang ini menjadi PR kita semua gitu. Jadi dengan adanya standar-standar tertentu yang Indonesia harus ikuti gitu, itu ya baiknya diikuti dan dari dulu sudah diperjuangkan gitu. Jadi memang ada yang stagnan, ada yang juga malah memburuk gitu. Jadi ada beberapa aspek gitu yang kita bisa lihat dari situ. Baik, jadi artinya bahwa ada beberapa perbandingan indikator juga gitu, baik dari masa lalu maupun masa kini saat ini. Namun dari perspektifnya Mbak Gustika sendiri, sebenarnya apa yang harus diperbaiki dari sisi penegakan HAM yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat bersama bahwa seiring dengan cepatnya informasi saat ini ya Pak Rizal ya, bahwa masyarakat bisa langsung mengupload, merecord, kemudian mengunggahnya ke media sosial, sehingga ini menjadi satu kepekaan yang luar biasa bagi pemangku kepentingan di Republik ini. Seperti apa? Kalau mungkin ini banyak kefrustrasian dari orang Indonesia yang bekerja di bidang HAM adalah ketika orang mengatakan di Indonesia tuh HAM-nya beda, nggak kayak di luar negeri. Ini lebih spesial gitu ya? Iya, seakan-akan HAM itu tidak universal, padahal nilai-nilai HAM itu kan universal. Dan kalau tidak salah, Komnas HAM juga sudah membuat standar sendiri, standar prosedur norma dan pengaturan. Norma dan pengaturan, standar norma dan pengaturan SNP gitu. Jadi itu memang merekam banyak norma-norma dan pengaturan yang ada dari perjanjian-perjanjian di luar negeri dan lain-lain yang udah seharusnya diikuti gitu sebagai standar. Tapi yang kita lihat saat ini gitu, misalnya di Indonesia penyiksaan oleh kepolisian gitu itu masih lazim dilakukan gitu. Padahal sudah ada CAT dan OPCAT gitu misalnya Convention Against Torture dan Optional Protocol on the Convention Against Torture. Hal-hal itu masih tidak diikuti gitu. Jadi secara penegakan memang kita memiliki PR yang sangat-sangat banyak gitu dan memang harus ada itikat baik gitu dari orang-orang yang memiliki power tertinggi gitu untuk mengubah secara sistem dan juga untuk tidak melazimkan pelanggaran-pelanggaran itu supaya memang pelanggaran-pelanggaran HAM baik itu besar atau kecil turun gitu. Baik, jadi artinya bahwa memang butuh satu komitmen juga gitu ya, bagaimana bisa menyelesaikan ini baik dari hulu maupun hilirnya itu sendiri. Nah sekarang kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini menarik apa yang disampaikan Mbak Gustika selaku sosok anak muda lah gitu, melihat bahwa perspektif HAM ini butuh ketegasan gitu, komitmen bahwa setiap pemangku kepentingan ini supaya tidak terjadi permasalahan yang klasik lagi. Kemudian bisa diuraikan, kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Seperti apa langkah yang dilakukan Komnas HAM? Iya, kalau Komnas HAM bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang ya. Sekedar informasi, Komnas HAM itu sedikit lembaga yang diberikan mandat oleh 4 undang-undang berbeda. Ya. Jadi kalau lembaga-lembaga lain itu mungkin diberikan mandat oleh undang-undang 1 undang-undang atau 2, ini Komnas HAM 4 undang-undang. Jadi betapa besar kepercayaan negara kepada Komnas HAM untuk berkiprah ya. Komnas HAM ini bukan lembaga yang punya otoritas untuk memastikan karena sifatnya sebagai lembaga pengawas. Nah, untuk memastikan perlindungan ya pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM itu tanggung jawabnya ada di negara, terutama pemerintah. Konstitusi UUD 45 dan juga Undang-Undang HAM itu sudah secara eksplisit mengatur tanggung jawab itu ya, kewajiban konstitusional dan legal itu ada di pemerintah. Nah, jadi kalau tadi disebut soal ketegasan, komitmen dan ketegasan itu seharusnya pemerintah yang memang lebih punya komitmen kuat dan tindakan tegas soal hak asasi manusia. Komnas HAM tentu dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang melakukan pengawasan dan itu sudah dilakukan dari sejak Komnas HAM berdiri sampai sekarang ya. Nah, tapi sekali lagi untuk eksekusinya, nah itu terletak pada tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu. Baik, jadi artinya bahwa memang butuh dukungan yang luar biasa begitu Pak ya, antara fungsi pengawasan sebagai pelaporan tadi, identifikasi data dari masyarakat yang melaporkan terkait dengan HAM, kemudian pemerintah lah menjadi eksekusinya. Iya, betul. Jadi, namun sejauh ini kendala yang dilihat dari Komnas HAM seperti apa sih Pak? Seakan-akan bahwa penegakan HAM di Indonesia ini seakan-akan jalan di tempat. Nah, itu kalau menurut saya kembali kita pada pemahaman dasar hak asasi manusia ini ya dalam bingkai kenegaraan jangan dilihat hanya sebagai unsur pelengkap atau penunjang, tapi dia justru sebagai unsur utama.
Mengapa? Spirit proklamasi kemerdekaan kita itu sebetulnya mengusung semangat untuk menjunjung kemanusiaan. Yang bahasa sekarang itu hak asasi manusia. Ya. Itu dituangkan secara eksplisit dalam pembukaan UUD 45. Itu kalau kita baca secara saksama, pembukaan UUD 45 itu berisi semangat untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian diterjemahkan secara lebih elaboratif di dalam batang tubuh UUD 45. Bahkan setelah amandemen UUD 45 ya, tahun 2000 yang kedua, itu kita punya satu bab khusus tentang hak asasi manusia. Baik. Mbak Gustika, tanggapannya seperti apa? Ini menarik apa yang disampaikan Pak Rizal, jangan sampai nanti instrumental dari HAM ini seakan-akan menjadi nomor 2 begitu ya Pak, ketika ada kepentingan yang dianggap lebih urgensi. Tanggapannya seperti apa? Agak sulit bahwa HAM tidak menjadi nomor 2 kalau memang masih banyak penjahat HAM, pejabat-pejabat yang allegedly yang adalah pelanggar HAM duduk di posisi-posisi strategis. Dan seperti yang mungkin tadi saya sempat ungkapkan gitu ya, di Indonesia ini masih ada perspektif bahwa HAM di Indonesia itu berbeda gitu. Jadi kita nih nggak kayak HAM itu produk dari luar. Tapi kan tadi seperti yang sudah dikatakan juga bahwa hak asasi manusia itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kenapa itu tidak bisa dijalankan? Tidak paham HAM itu apa dan masih membiarkan ya pelanggar HAM duduk di posisi-posisi strategis. Itu sih yang seringkali jadi kritik dari organisasi masyarakat sipil, CSO, LSM dan lain-lain gitu. Dan ya memang miris sekali dan saya sangat setuju apa yang tadi dikatakan. Baik, jadi artinya kita tidak akan pernah selesai bicara HAM kalau memang belum ada komitmen yang nyata dari HAM regulator itu sendiri begitu. Betul, dan HAM itu masalahnya juga bukan hanya sebuah statement atau sebuah ya tadi istilahnya yang mendampingi seremonial gitu, saja seremonial gitu. yang mendampingi gitu. Tapi HAM, kemerdekaan, semuanya itu semua harus dirawat gitu. Jadi kita bisa mungkin mendeklarasikan karena tadi menyebut proklamasi gitu. Kita bisa mendeklarasikan kemerdekaan melalui proklamasi. Cuma ya kemerdekaan harus dirawat, kemerdekaan individu dari yang tinggal di dalam negara itu, dan juga hak asasi manusia itu bagian dari pemeliharaan kebebasan individu dan juga masyarakat secara kolektif gitu. Jadi itu bagian yang memang harus benar-benar dijunjung tinggi. Baik, jadi artinya butuh kerja keras yang ekstra juga ya Pak, misalnya bagaimana memastikan bahwa HAM ini baik dari hulu hingga hilirnya ini harus jelas dulu gitu ya. Siapa yang menyelesaikannya, kemudian juga komitmen yang tadi disampaikan oleh Mbak Gustika. Jangan sampai nanti sudah disampaikan kepada pihak yang tepat, tapi seakan-akan bicaranya tadi seperti bicara dengan siapa Mbak? Sama tembok. Nah jadi nanti kita akan bahas lagi Pak di segmen berikutnya, karena kita kalau berbicara mengenai HAM sekarang, mungkin juga ini perlu literasi juga Pak kepada masyarakat, karena dikit-dikit sekarang mereka menyebutkan HAM. Pelanggaran HAM. Sebenarnya apa saja yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM itu sehingga masyarakat bisa diedukasi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif, kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dan kita masih berbincang-bincang bersama Pak Rizal dan juga Gustika di sore hari ini. Sekarang kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas secara umum tentang penegakan HAM yang ada di Indonesia. Namun kita akan lebih spesifik di segmen ini bagaimana dengan literasi ataupun pemahaman kepada masyarakat. Mungkin Pak Rizal kerap sekali kalau misalnya melihat media sosial gitu ya, masyarakat dengan gampangnya mengeluarkan statement misalnya, oh ini pelanggaran HAM, oh ini pelanggaran HAM. Sebenarnya yang termasuk kategori pelanggaran HAM itu apa saja sih Pak Rizal? Ya, kalau jenisnya tadi sudah saya sebut di awal ya. Ada pelanggaran HAM, ya katakanlah bukan berat, kemudian ada pelanggaran HAM berat, yang basis undang-undangnya berbeda. Yang lebih spesifik, Nah, misalnya berat itu maksudnya apa saja begitu Pak Rizal? Ya, tadi sudah saya sebut, kalau yang berat itu mencakup dua hal, kejahatan kemanusiaan, crime against humanity, kemudian genosida, genocide ya. Nah, tapi yang bukan berat itu yang basis Undang-Undang 39, di dalam undang-undang tersebut sudah ada pengertian apa yang disebut pelanggaran HAM itu. Kalau dilihat dari aktornya, siapa yang bisa melakukan pelanggaran HAM berat itu luas, ya, bukan hanya aparat negara, bukan hanya individu, bukan hanya kelompok. Ya. Nah, apa saja pelanggaran HAM itu
kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu ada 10 rumpun hak asasi manusia. Yang masing-masing rumpun itu ada turunan lagi, ya. Nah, kalau misalnya ada ketentuan di dalam rumpun hak asasi manusia itu yang orang merasa haknya tercederai, ya, maka ada dugaan sudah terjadi pelanggaran HAM. Nah, misalnya orang mengalami pembatasan kebebasan berekspresinya, ya, kebebasan berpendapat. Nah, untuk memastikan apakah betul itu sudah terjadi pelanggaran HAM berat dalam konteks Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan dulu. Nah, harus ada disertai informasi, data, fakta, ya, bukti, dokumen dan lain sebagainya untuk memastikan itu. Jadi sebetulnya kalau tadi disebut sedikit-sedikit pelanggaran HAM berat, kalau dilihat dari konteks luasnya hak asasi manusia itu ada benarnya. Tetapi untuk memastikan bahwa itu memang sebagai suatu peristiwa sudah terjadi pelanggaran HAM berat, maka perlu diperiksa dulu, perlu diverifikasi, perlu dicek, recheck, cross check, ya, seperti itu untuk memastikan. Baik, jadi artinya bahwa setiap ada pelaporan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak ya, Komnas HAM. ya. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak Rizal? Kita punya standard operating procedure, ya, untuk memeriksa pengaduan laporan yang masuk, ya. Dimulai dulu dari bagian dukungan pengaduan untuk menelaahnya. Nah, kemudian nanti dilihat dari konteks pengaduannya. Ini kasusnya ini lebih pas untuk ditangani oleh fungsi pemantauan dan penyelidikan atau fungsi mediasi. Jadi sangat kasuistik, ya. Lamanya variatif tergantung dengan kompleksitas persoalan dan juga tergantung sikap kooperatif para pihak. Baik, jadi tergantung dengan tingkat korporatif dari masing-masing Antara lain, pelapor ya, antara tadi lain. gitu ya, Pak, ya. Antara lain, ya. Baik, sekarang kita ke Mbak Gustika. Mbak Gustika, tadi kita sempat berbicara mengenai literasi HAM ini sendiri. Saya yakin dan percaya hampir semua aspek kehidupan apabila masyarakat ini sudah mencapai angka 100% dalam literasi, mereka akan ada rasa preventif, pencegahan dari diri sendiri. Tanggapan Mbak seperti apa sih literasi HAM bagi masyarakat Indonesia saat ini? Mungkin kalau saya mulai dari ini ya, dari pendidikan dulu gitu. Mungkin banyak dari kita pertama kali tahu HAM itu di pelajaran PPKN atau sekarang namanya masih PPKN nggak? Dulu kan namanya beda ya, tapi intinya pendidikan kewarganegaraan. Tapi di situ kita belajar mungkin sebatas hafalan gitu. Jadi kita menghafal HAM itu apa, tapi ketika membahas itu sebagai value kita nyaris tidak pernah gitu. Jadi mungkin di awal Pak Rizal kan sempat mengatakan bahwa HAM itu sebetulnya bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Apakah itu pernah dipelajari gitu di sekolah gitu, bahwa itu bagian dari situ gitu. Atau mungkin pernah kalau gurunya oke gitu, tapi pengajar sendiri gitu tahu nggak sih HAM itu apa? Itu mungkin dari segi pendidikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia yang tinggal di dalam negara tersebut gitu. Jadi misalnya saya mukul seseorang itu lebih pada kekerasan. Tapi ketika aktor negara memukul individu yang sama gitu, itu karena kekerasan itu disponsori negara, itu dan negara adalah institusi yang memiliki kekuatan dan ya ada relasi kuasa di situ, itu menjadi pelanggaran HAM. Jadi hal-hal seperti ini mungkin sedikit jarang dibahas gitu ya, sehingga ya literasinya kurang gitu, dan dengan mudah kita mengatakan ini pelanggaran HAM gitu, padahal ya walaupun banyak benarnya, tapi memang mungkin itu harus dikaji lagi gitu. Dan untuk literasi itu sendiri memang kita punya PR yang nggak tahu mesti mulai dari mana gitu, karena ya banyak resistensi juga ketika mengatakan HAM, ngapain sih ngomongin HAM, itu nomor 2, itu datang dari pemerintah. Dan ketika misalnya saat ini gitu, saya juga sedang judicial review di MK gitu, ketika kita membicarakan HAM di awal, ya itu ada yang mengatakan HAM di Indonesia berbeda, padahal sebagai nilai itu tidak berbeda sebetulnya. HAM itu universal. Jadi itu yang membuat saya kadang bingung kalau mau membicarakan literasi itu mulai
mulai dari mana gitu. Bahkan orang yang paling terdidik aja sudah resisten gitu. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin nggak punya waktu untuk mikirin hak asasi manusia, karena sehari-hari mereka harus mikirin besok mereka makan apa gitu. Boro-boro mikirin HAM gitu. Baik, jadi ujung-ujungnya jadi nomor 2 juga gitu ya Mbak. Jadi tidak menjadi skala prioritas dalam pikiran masyarakat itu sendiri. Nah sebenarnya Pak Rizal selain menjalankan fungsi pengawasan, ada tidak langkah yang dilakukan Komnas HAM misalnya memberikan literasi kepada masyarakat maupun juga kelompok organisasi masyarakat sehingga secara tidak langsung kehadiran Komnas HAM ini bisa dirasakan oleh masyarakat? Oh iya ada, tentu saja. Itu salah satu fungsi yang dilakukan oleh Komnas HAM ya. Masuk ke bidang pemajuan hak asasi manusia. Baik dalam bentuk pengkajian dan penelitian maupun dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan. Dan sepanjang Komnas HAM berdiri itu sudah dilakukan ya. Tentu saja dengan batas kemampuan Komnas HAM ya, sesuai dengan resources yang ada. Jadi pemajuan HAM untuk membuat literasi HAM itu penting sekali dilakukan dan Komnas HAM sudah melakukan baik yang audiensnya ya sasarannya dengan kepolisian, karena kepolisian itu kalau berdasarkan data pengaduan di Komnas HAM yang paling banyak diadukan. Nah, sehingga Komnas HAM menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia. Jadi literasi HAM itu penting bukan hanya dari sejak kecil, tapi yang penyelenggara negara, pemerintahan itu juga berdasarkan yang Komnas HAM pahami dalam menjalankan fungsi ini masih belum sepenuhnya memahami hak asasi manusia. Apalagi hak asasi manusia itu secara teori dan praktik berkembang terus. Ya. Jadi Komnas HAM sendiri yang memang berkecimpung di bidangnya harus update terus itu soal perkembangan hak asasi manusia. Nah bagaimana lagi dengan yang di luar Komnas? Nah, lebih-lebih lagi dengan pihak yang memang potensial atau sudah terbukti banyak melakukan pelanggaran HAM. Nah, literasi itu penting. Apa itu hak asasi manusia? Kemudian bagaimana pelanggaran HAM itu bisa terjadi? Kemudian konsekuensinya apa kalau itu terjadi dan lain sebagainya. Itu penting untuk diseminasikan seluas-luasnya kepada publik luas. Sejauh ini Pak, publik yang ikut serta dari kalangan mana saja? Apakah hanya terwakili oleh organisasi masyarakat ataupun juga dari instrumen pemerintahan saja atau juga melibatkan masyarakat secara umum? Kita juga melakukan baik dengan unsur negara maupun dengan non negara. Ya. Kalau negara tadi saya sebut yang sasaran penerimanya, audiensnya, misalnya polisi, kepolisian, ya, TNI, penyelenggara pemerintahan dan lain-lain itu. Tapi juga kita berkolaborasi dengan masyarakat sipil, ya, dengan perguruan tinggi, termasuk dengan NGO dan lain sebagainya itu untuk dengan berbagai bentuk macam-macam kegiatan. Ya. Ada kegiatan misalnya workshop, diskusi publik dan lain sebagainya. Ya. Itu kita lakukan. Berarti artinya top down itu sudah dilakukan Pak ya, bagaimana bisa membangun komunikasi dengan masyarakat yang lebih luas sehingga literasi HAM ini bisa efektif targetnya. Oh ya, jadi keikutsertaan masyarakat itu sangat penting supaya literasi HAM itu bisa dikomunikasikan seluas-luasnya ya. Jadi memang apalagi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM itu ada satu ketentuan untuk mengikutsertakan partisipasi publik. Nah, jadi dan Komnas HAM sangat terbuka dan bahkan bisa dikatakan cukup proaktif untuk menyertakan berbagai unsur masyarakat sipil ya untuk sama-sama menggalakkan literasi HAM ini. Ya. Ada. Ya, nah, sekarang ya. kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, kita mengingat bahwa saat ini kita masih berjuang di situasi pandemi COVID-19, kemudian juga berbagai permasalahan masih banyak sekali yang ada di negara kita saat ini. Bagaimana dengan HAM ini sendiri? Apakah terjadi peningkatan selama pandemi COVID-19? Ya, jadi pandemi COVID-19 itu sendiri mempunyai dampak nyata bagi potret hak asasi manusia. Bukan hanya di Indonesia sebetulnya, di banyak negara lain. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini,
kita mengalami cukup banyak ya, pembatasan, pengurangan, penundaan untuk penikmatan hak asasi manusia. Ya, ingat dulu tahun lalu waktu awal-awal Covid melanda, ruang gerak kita banyak dibatasi. Bahkan untuk hal yang sangat privat, yaitu beribadah. Nah, itu kan karena alasan pandemi Covid kita dilarang untuk ke rumah ibadah guna menghindari kerumunan, ya. Nah, itu dari perspektif hak asasi manusia contoh nyata tentang pembatasan, belum lagi kebebasan bergerak, berpergian dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi sangat nyata pandemi Covid-19 membuat realisasi HAM itu menjadi terganggu, ya, terganggu. Nah, negara-negara yang menghadapi pandemi Covid-19 ini bentuk responsnya dalam perspektif HAM berbeda-beda, tapi semuanya sama dalam hal menyatakan ini keadaan darurat, state of emergency. Nah, bedanya adalah ada yang melakukan pembatasan hak asasi manusia itu sesuai dengan koridor hak asasi manusia. Ada yang tidak, di situ letak bedanya, ya. Yang saya maksudkan berdasarkan koridor HAM itu adalah kalau ada pembatasan terhadap kebebasan orang, hak asasi orang, maka itu harus atas dasar undang-undang atau peraturan yang selevel undang-undang. Nggak boleh ada surat edaran, ya. Karena hak asasi manusia kita ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Maka kalau ingin melakukan pembatasannya, khususnya yang berkaitan dengan yang disebut derogable rights, ya, hak-hak yang memang bisa dikurangi, harus undang-undang. Nah, itu yang tidak kita lakukan pada saat awal pandemi Covid. Jadi tidak hanya sebatas surat edaran saja. Iya, jadi dia harus punya basis legalitas yang kuat. Dan Komnas HAM sudah membuat kajian khusus soal pandemi Covid-19 dari perspektif HAM itu, ya. Nah, jadi seharusnya dulu di awal yang dibuat itu adalah salah satunya peraturan pengganti undang-undang bagaimana menanggulangi pandemi Covid, bukan perpu soal stabilisasi kebijakan keuangan negara yang kemudian itu sudah dikoreksi oleh MK, ya. Nah, itu. Tapi oke lah, itu sudah berlalu, ya. Nah, yang jelas kalau negara-negara yang melakukan pembatasan HAM sesuai dengan koridor HAM itu mereka membuat undang-undang. Misalnya Inggris, ya, Inggris itu cepat, dia membuat satu undang-undang sendiri, ya. Bahkan Taiwan juga gitu. Ya, Taiwan begitu cepat. Ya. Ada beberapa negara lain. Nah, okay. Nah, sekarang yang jelas pandemi Covid-19 ini sudah sangat berdampak pada hak asasi manusia dan sangat menguji daya tahan, resiliensi kita semua, ya. Nah, jadi menghadapinya pun, nah ini sudah ditegaskan sebetulnya oleh PBB, justru pada masa pandemi Covid-19 inilah HAM tetap menjadi penting. Bukan karena pandemi Covid-19 HAM kemudian dimarginalkan, dikesampingkan. Nah, karena pandemi Covid-19 ini kalau dihadapi dengan tidak berperspektif HAM, maka penderitaan yang dialami manusia itu dia bertingkat-tingkat, ganda, berlapis-lapis. Sudahlah berat menghadapi pandemi Covid-19-nya, kemudian juga hak asasi manusianya diinikan. Nah, memang ada negara yang justru memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 ini untuk mengurangi kebebasan warganya. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi artinya memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat gitu Pak ya dengan adanya pandemi Covid-19 ini sendiri. Kalau Mbak Gustika sendiri, adakah pandangan yang berbeda? Misalnya tadi Pak Rizal mengatakan kita misalnya kalah cepat dengan beberapa negara yang disebutkan tadi, kemudian juga berkaitan dengan pengeluaran surat edaran harusnya diatur dalam undang-undang tertentu dan sebagainya. Tanggapannya seperti apa? Saya sangat setuju sama Pak Rizal. Jadi mungkin saya tidak akan mengkoreksi atau apa ya, setuju lah intinya, nggak ada tambahan kecuali mungkin menambahkan sedikit cerita gitu ya soal hak asasi manusia. Di Indonesia itu kan justru menggunakan aparat untuk merepresi masyarakat gitu ketika menegakkan disiplin, yang mana ya betul
pemerintah harus menegakkan disiplin karena ini kita ada dalam masa darurat gitu, masa pandemi itu sebuah darurat, tapi bukan berarti kekerasan itu boleh digunakan. Dan itu yang terjadi, misalnya masuk kampung-kampung gitu dengan kekerasan, diketok-ketok rumah-rumah warga, itu sesuatu yang mengurangi ketenangan seorang warga negara. Jadi sebagai individu mungkin ia merasa terancam gitu. Jadi saya setuju sekali tadi dikatakan bahwa HAM itu sekarang menjadi sesuatu yang lebih penting gitu. Jangan karena ada sebuah darurat lalu kita bisa negara gitu ya bisa seenaknya untuk mengatur-ngatur kehidupan masyarakat gitu tanpa aturan yang seharusnya jelas gitu. Jadi mungkin saya menambahkan itu saja sih sedikit karena saya setuju sekali dengan apa yang tadi dikatakan. Baik, bagus Tika dan juga Pak Rizal, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di segmen selanjutnya. Karena memang menarik kita kalau berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini tidak hanya sektor utama saja seperti ekonomi, kesehatan, dan sosial, tapi banyak sekali hal-hal termasuk soal HAM ini sendiri. Nanti kan saya tanyakan juga di segmen selanjutnya, karena kalau kita lihat selama pandemi COVID-19 ini potret kejahatan kriminal, kemudian juga kejahatan manusia sangat meningkat sekali. Kalau dulu kelompok antar kelompok, bahkan ini dalam anggota keluarganya itu sendiri. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dan kita lanjutkan diskusi kita di sore hari ini. Kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, memang kita kalau berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor real saja, misalnya ekonomi, sosial, dan kesehatan, tapi ternyata dari sisi aspek lainnya, hukum dan HAM ini masih menjadi salah satu fokus perhatian kita bersama. Contohnya misalnya, banyak sekali kejahatan-kejahatan berkaitan dengan kemanusiaan ini yang timbul justru dari anggota keluarganya itu sendiri. Baik itu anak maupun orang tua, ataupun juga saudara dalam keluarga itu sendiri. Tanggapan Pak Rizal seperti apa karena ini berkaitan dengan kejahatan manusia itu sendiri? Ya, kondisi pandemi COVID-19 ini yang sudah masuk tahun kedua kita hadapi ya, ini memang sangat berdampak serius pada banyak sektor kehidupan warga ya, manusia, dan juga membuat kita diuji daya tahannya menghadapi ini. Mental ya Pak ya? Ya, mental dan semuanya ya. Dan yang jelas misalnya berpengaruh serius terhadap dimensi sosial ekonomi. Banyak orang yang menjadi kehilangan pekerjaan. Itu artinya kalau dari sisi hak asasi manusia, hak untuk bekerja menjadi tercerabut kan. Nah, banyak juga orang yang kehilangan orang tuanya, terutama bapaknya. Sekarang ini jumlah yatim piatu bertambah, dan karena orang tua bapaknya sebagai tulang punggung keluarga, tulang punggung ekonomi, nah ini pada masa yang akan datang, anak-anak yang terdampak itu mulai dari pemenuhan kebutuhan dasarnya, ya, dan lain sebagainya, sekolah, dan itu kan menyangkut hak asasi juga itu ya. Nah kemudian dan yang lain juga yang penting juga untuk disebutkan, kekerasan seksual juga meningkat ya pada masa pandemi ini. Komnas HAM menerima pengaduan yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu dalam waktu masa pandemi ini kenaikannya signifikan yang kemudian membuat kami kemudian merasa perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, untuk mengkoordinasikan bagaimana menghadapi ini. Nah, jadi saya kira memang betul itu, termasuk juga kejahatan tentu saja ya. Nah, jadi saya kembali kalau dari perspektif hak asasi manusia, kita menghadapi tantangan yang lebih berat memang dalam kondisi ini ya. Jadi hak asasi manusia itu memang yang paling menguntungkan realisasinya ya, penikmatannya dikala kondisi yang normal, dikala kondisinya tidak menghadapi kedaruratan. Nah, kita ternyata kan menghadapi kedaruratan pandemi ini. Jadi mau tidak mau, sembari tetap mengindahkan
prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam mengatasi pandemi COVID ini, ya kita berharap semoga ini segera berakhir ini pandemi ini, ya supaya hal-hal yang itu berdampak pada hak asasi manusia tidak terus berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Mudah-mudahan ini segera menjadi satu permasalahan yang diselesaikan gitu Pak ya. Iya. Berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah sekarang kita ke Mbak Gustika mewakili sosok anak muda. Mungkin Mbak Gustika juga selaku aktivis muda HAM juga sempat melihat juga gitu ya beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia akibat dari pandemi ini. Ada yang namanya mental health, sehingga berdampak kepada kerusakan mental anak muda itu sendiri, yang ujungnya mereka akan melakukan pelanggaran, baik itu kriminal maupun pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya. Perspektif Anda seperti apa? Mungkin kalau bisa dibilang saya mewakili anak muda, kayaknya kurang tepat ya, karena anak muda itu banyak sekali gitu. Jadi mungkin saya hanya seorang Gustika yang memang seorang individu yang tinggal di sebuah setting yang urban gitu, tapi mungkin di situasi lain banyak orang muda yang sangat berbeda gitu dengan saya. Tapi memang mental health itu saya rasa nggak hanya orang muda, tapi juga orang dewasa terpengaruh atas pandemi ini secara mental gitu. Tapi saya juga rasa cukup salah ya kalau misalnya mengatakan gara-gara mereka terdampak secara kesehatan mental, mereka langsung melakukan melakukan kejahatan gitu. Karena kejahatan itu kadang dilakukan memang karena keterpaksaan ekonomi itu misalnya saya seorang ibu muda yang memiliki 5 anak gitu contohnya, dan saya nggak punya pilihan lain untuk memang melakukan kejahatan itu seperti mencuri contohnya, karena ya nggak ada cara untuk saya mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi menurut saya cukup salah gitu kalau dikatakan gara-gara mereka punya terdampak gitu secara mental gitu kesehatannya, lalu mereka seperti itu gitu. Kita harus lihat situasi ini secara lebih dalam gitu, keterpaksaan sosial, keterpaksaan ekonomi dan lain-lain. Dan juga memang tadi karena sempat menyinggung kenapa banyak kekerasan seksual dan pelanggaran HAM dan lain-lain yang terjadi di dalam rumah sendiri gitu. Itu mungkin karena memang Indonesia masyarakat kita tuh mungkin sudah terbiasa gitu istilahnya hidup dengan kekerasan. Cuma memang dengan adanya pandemi di mana kita tidak boleh kemana-mana, itu teramplifikasi. Karena misalnya contoh ada seseorang yang memiliki saudara atau bapak yang abusif gitu misalnya. Mereka terpaksa satu rumah dengan mereka untuk waktu yang sangat lama. Lalu itu teramplifikasi, dan mau lapor kemana lagi kalau bukan misalnya melalui online segala macam. Dan mungkin sisi positifnya ya istilahnya ada kesadaran gitu ya dari masyarakat bahwa tentang kekerasan dan lain-lain. Dan yang saya ketahui juga banyak organisasi dan yang memberi pelayanan gitu langsung menggratiskan pelayanan mereka gitu dan melakukannya secara online, yang mana misalnya kita datang ke lembaga bantuan hukum bisa secara langsung, waktu itu bisa secara online. Itu salah satu mungkin bukan inovasi, cuma keterpaksaan untuk berinovasinya gitu, untuk memberikan layanan. Dan tentunya karena bisa online itu ya mungkin lebih banyak gitu yang melaporkan. Kalau sebelumnya kita harus datang dan melaporkan, mungkin itu bisa menjadi ketakutan sendiri gitu. Dan banyak organisasi lain juga yang yang memberi layanan misalnya dengan menggunakan domain yang mungkin bukan sesuatu yang mengatakan misalnya lembaga bantuan hukum gitu, tapi dibuat salah satunya kalau nggak salah caripotbunga.com gitu atau sesuatu dengan itu salah satu organisasi feminis yang memberikan bantuan terhadap KBGO gitu. Jadi nggak obvious gitu istilahnya, nggak terpampang secara jelas gitu bahwa itu salah satunya. Jadi ya itu yang mungkin bukan orang muda saja, tapi kita semua gitu terdampak secara mental gitu. Anak-anak juga mungkin udah capek gitu di rumah gitu belajar. Saya gitu mungkin orang muda yang sudah mulai bekerja, jadi aduh gimana nih saya bakalan disingkirkan nggak karena mungkin perusahaan tidak punya uang, dan mungkin orang tua juga bingung juga gitu ya dengan hal itu. Jadi memang kesehatan mental saya rasa
berdampak pada semua orang sih. Baik, jadi artinya memang kita sebagai orang ya Pak ya, manusia yang ada di Indonesia ini harus betul-betul menyadari bahwa situasi pandemi ini dialami oleh semua orang gitu. Jadi harus disikapi dengan bijak dengan berbagai permasalahan yang ada tadi. Nah sekarang kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, kita bicara mengenai toleransi itu sendiri. Seakan-akan isu toleransi, kemudian juga ras dan kesukuan ini mulai bisa dikatakan membesar gitu beberapa tahun terakhir, terutama di 2 tahun terakhir ini sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang hal tersebut, mengingat bahwa spirit of nation kita adalah Bhinneka Tunggal Ika ini seakan-akan sudah mulai berkurang tuh perspektifnya dari segelintir orang itu sendiri. Seperti apa tanggapannya? Iya, jadi yang paling penting adalah harus punya kesadaran yang terpatri mendalam bahwa kita ini sebagai negara bangsa yang plural, ya, yang majemuk. Jadi memang sudah takdir antropologis, sosiologis masyarakat Indonesia ini, geografis ya, masyarakat Indonesia ini majemuk, plural ya. Nah, kesadaran itulah yang penting untuk ditanamkan dan direvitalisasi. Ya, jadi kalau kita mau agak sedikit berimajinasi sejarah, mengapa dulu pada saat kita juga sama, berbeda-beda sudah. Dari sejak sebelum merdeka kita sudah berbeda-beda. Tapi bisa menyatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, mengapa sekarang tidak dengan berbeda-beda yang masih sama itu sebetulnya, ya, tidak menyatukan untuk mengisi kemerdekaan ini dalam bentuk yang lain ya. Kalau dulu mengusir penjajah ya, mendirikan negara. Nah, sekarang sesuai dengan konteks kekinian. Misalnya mengentaskan kemiskinan, membuat proporsi ekonomi Indonesia ini lebih adil. Coba ini berdasarkan data yang verified, antara golongan kaya golongan miskin itu ketimpangannya luar biasa. Jadi kekayaan nasional dikuasai oleh hanya 3% orang. Nah, kalau mau ditambah 7%, yang sisanya rebutan untuk itu. Jadi 3%, antara 3-7% menguasai sekitar 70% kekayaan nasional. Ya, sementara 90% sekian memperebutkan 30% itu. Nah, ini kan proporsi. Jadi kesenjangannya begitu luar gitu biasa ya. Indeks Gini rasio kita kan termasuk tinggi ya. Nah, mengapa tidak bersatu untuk hal-hal yang seperti itu ya? Nah, jadi sebetulnya kalau toleransi itu sudah tertanam, nggak lagi masalah kita, nggak lagi soal fundamental itu terus-menerus jadi masalah. Energi konsentrasi kita bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih substantif ya. Nah, itu, dan misalnya juga soal pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini sebetulnya cukup beruntung karena kita punya konstitusi. Jadi kita ini kan masyarakatnya plural, itu punya potensi terbelah, divided ya. Tetapi kita cukup beruntung karena kita punya konstitusi yang bisa mengakomodasi, mengikat ya keterbelahan itu ya, untuk menjadi terintegrasi ya. Nah, di dalamnya termasuk juga kan Pancasila tentu saja karena tercantum dalam pembukaan UUD 45. Nah, sebetulnya itu harusnya kalau saya melihatnya sudah selesai. Nah, tapi memang karena ada dinamika politik ya dan lain-lain sebagainya, soal toleransi ini seolah-olah kita masih harus terus belajar. Ya, padahal sebetulnya sudah dari sejak kita menjadi orang Nusantara, sebelum bernama Republik Indonesia yang didirikan 17 Agustus 45, kita sudah biasa bertoleransi. Ya, itu saya kira begitu. Baik, jadi artinya bahwa memang toleransi ini jangan sampai nanti dimainkan oleh beberapa aktor saja dengan kepentingan tertentu sehingga bisa merusak tatanan kebangsaan, begitu ya Pak Rizal ya? Iya, jadi kalau sebetulnya kalau kita tidak memiliki kesadaran intrinsik dalam diri soal kepluralan itu, kemajemukan itu, ya, itu sikap toleransinya nggak akan muncul, ya, nggak akan muncul. Jadi basisnya adalah kesadaran bahwa kita ini memang beda, memang beragam.
Tapi dalam perbedaan keberagaman itu kita sudah diikat oleh satu nation, ya, oleh satu negara NKRI. Nah, seharusnya sudah selesai soal itu, ya. Tapi kalau itu masih belum selesai dan nyatanya memang begitu, ya, untuk sampai saat ini, maka bukan hanya bisa menjadi potensi ancaman bagi keberlanjutan dan keutuhan NKRI untuk jangka panjang, tapi juga bisa berdampak kepada hak asasi manusia. Karena kalau toleransi itu berkembang, menjelma menjadi konflik sosial, ya, intoleransi maksud saya, kemudian itu menjelma menjadi konflik sosial. Kalau konflik sosialnya mewujud dalam bentuk fisik, apalagi saling bunuh-membunuh, dan dalam sejarah Indonesia itu sudah sering banyak terjadi, ya, konflik suku, konflik ras, agama, maka yang akan menjadi korbannya adalah kemanusiaan itu sendiri. Berarti Jadi balik lagi ke HAM lagi gitu, HAM ya, lagi. pelanggaran HAM itu sendiri. Mbak Gustika, terkait dengan toleransi yang Anda lihat seperti apa saat ini? Kurang lebih saya setuju ya bahwa memang Indonesia itu negara yang majemuk gitu. Dan memang pada dasarnya kita harusnya lebih toleran. Cuma mungkin belakangan ini ya ada orang-orang yang merasa dirinya sudah toleran sehingga tidak mau mengintrospeksi diri apakah dirinya toleran atau tidak gitu, atau ya sudah merasa cukup sehingga tidak mau memperbaiki gitu. Padahal dan itu semakin banyak gitu. Jadi semakin kita merasa paling toleran, semakin banyak orang yang intoleran gitu. Dan toleransi itu memang saya selalu bilang gitu ya, kalau di kantor juga, karena ini salah satu isu yang imparsial, saya tuh paling takut gitu ngomong soal toleransi karena nggak ada tolak ukur ya kan sebetulnya gitu. Tapi kalau dari yang saya amati gitu, misalnya kita merasa kita sudah toleran, cuma kalau orang lain masih terusik berarti kita belum toleran. Atau misalnya saya dari sebuah komunitas yang memang minoritas gitu, dan saya merasa ya saya minoritas tapi kok saya tidak terusik gitu. Bukan berarti minoritas lain tidak terusik juga gitu. Dan itu mungkin kalau dalam kehidupan masyarakat gitu. Toleransi memang sering kita bicarakan, tapi ketika menjalankannya itu paling kompleks karena memang kita akan bertemu dengan manusia dari beragam latar belakang, beragam pemikiran dan lain-lain. Dan kalau dari saya pribadi, toleransi itu prinsipnya asal kita tidak mengganggu orang lain dan kita tidak lihat orang lain diganggu, artinya toleransi itu jalan gitu ya, kurang lebihnya jalan. Jadi toleransi juga apa ya, ketika kita menjalankannya bukan berarti kita menjalankannya dengan pamrih gitu. Jadi bukan berarti misalnya ada seseorang yang dia sudah bisa beribadah gitu di neighborhood kita gitu. Lalu kita ngerasa ya tapi kan dia bisa beribadah walaupun saya nggak suka, loh kenapa nggak suka gitu. Jadi itu harus toleransi itu harus dijalankan dengan ikhlas gitu. Memang toleransi kayaknya sesuatu yang selalu kompleks gitu, dan itu sesuatu yang kita perlu dalami terus, kita perlu rawat terus, kita perlu perjuangkan terus, bukan sesuatu yang apa ya kita bicarakan secara konsep aja. Itu betul-betul harus dirasakan, betul-betul harus ditanamkan, bukan sekedar belajar di PPKN bahwa ada 6 agama yang diakui oleh negara, padahal banyak sekali penghayat kepercayaan yang masih belum bisa beribadah, yang masih belum mendapatkan haknya, bahkan di KTP dipaksa masuk agama tertentu gitu. Makanya mungkin sensus kita sedikit berantakan gitu ya, mungkin itu mempengaruhi. Jadi ada toleransi itu memang kompleks, dan memang dari saya sendiri kita harus introspeksi diri juga gitu selalu. Ini yang menarik, introspeksi diri begitu ya Pak ya. Kadang segala sesuatu yang kita lakukan ya kita harus bercermin dulu gitu. Jangan sampai nanti kita mengejudge orang intoleran tapi ternyata diri kita sendiri yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, pesan apa yang akan diusung apapun menjadi misi dari Komnas HAM untuk mewujudkan HAM yang adil dan beradab di Indonesia saat ini? Iya, peringatan HAM kita peringati setiap 10 Desember ya. Sebagai peringatan internasional ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
atau Universal Declaration of Human Rights itu diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum PBB ya pada saat itu tahun 48 ya. Nah, itu tonggak penting untuk menempatkan persoalan HAM itu persoalan seluruh umat manusia. Nah, menjadi persoalan internasional. Isinya pada saat itu hanya 30 pasal. Tapi kemudian dalam perkembangannya hak asasi manusia itu semakin banyak. Bahkan katalog HAM-nya itu daftarnya semakin panjang. Panjang. Nah, peringatan HAM tentu saja bukan hanya sekedar seremonial peringatan, tapi merupakan momentum untuk merevitalisasi komitmen kemanusiaan ya, yang mewujud dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia itu. Karena munculnya Deklarasi Universal HAM 10 Desember 48 itu dipicu oleh pengalaman traumatik Perang Dunia Kedua dan juga masih ada sisa-sisa traumatik Perang Dunia Pertama. Nah, oleh karena itulah dalam peringatan Hari HAM itu sebetulnya spiritnya menghendaki supaya martabat kemanusiaan itu betul-betul dijunjung tinggi ya. Dan karena sekarang cakupan HAM itu semakin luas, melebihi dari 30 pasal yang ada di DUHAM 10 Desember 48 itu, maka kita harus membangun ulang komitmen tentang hak asasi manusia itu sesuai dengan kekinian. Ya. Jadi tentu saja harapannya dengan memperingati Hari HAM pada tahun ini, ya, kita berharap dan juga pada masa pandemi COVID-19 ini, hak asasi manusia itu tetap menjadi pedoman bagi umat manusia dan termasuk Indonesia di dalamnya. Ya. Kalau itu betul-betul terimplementasi, maka saya membayangkan sebetulnya mungkin bisa disebut kehidupan manusia di muka bumi ini bisa menjadi miniatur surga. Nah, coba kalau kita periksa katalog hak asasi manusia itu, kalau semuanya terpenuhi dalam kehidupan nyata, maka hidup ini damai. Jadi miniatur surga tadi begitu ya? Nah, kalau saya mau istilah agak sedikit dilebih-lebihkan, ya seperti miniatur surga. Karena tidak ada lagi kekerasan di sana, tidak ada lagi eksploitasi manusia terhadap manusia, ada keadilan, ada persamaan, ada kebebasan, termasuk ada toleransi tadi. Nah, jadi tantangan kita bagaimana merevitalisasi semangat hak asasi manusia itu pada saat peringatan Hari HAM tersebut. Baik, Mbak Gustika singkat saja, apa yang menjadi catatan Mbak Gustika di peringatan Hari HAM? Mungkin lebih ke harapan ya. Saya berharap negara lebih berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Jadi bukan sekedar lip service, bukan sekedar setiap setiap tahun hanya diperingati, tapi tidak ada aksi-aksi konkret di dalamnya, di mana kita sekarang juga masih melihat bahwa ketika aparat melakukan kekerasan itu dinormalisasi, tidak ada konsekuensi yang memang diberikan negara terhadap aktor-aktor di dalamnya gitu. Indonesia perlu sekali meningkatkan komitmennya supaya kita menjadi negara yang lebih baik. Ketika kita gitu LSM, individu gitu mengkritisi negara, ketika kita menyuarakan HAM, itu bukan karena kita benci sama Indonesia, tapi itu karena kita cinta sama negara ini, dan kita pengen negara ini menjadi negara yang terbaik, yang salah satunya dengan cara menjunjung tinggi HAM. Jadi mungkin itu sedikit. Baik, terima kasih Mbak Gustika Yusuf, aktivis muda HAM dan juga peneliti imparsial atas waktunya di sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Bapak Munafri Zalmanan. Mudah-mudahan diskusi kita di sore hari ini bisa menumbuhkan spirit kita bersama bahwa HAM ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan merawatnya, terutama dari sisi toleransi dan peradaban kemanusiaan yang ada di Indonesia. Saya Reski Herlambang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.